Goyang-goyang kan. Pusing goyang. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa liya murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وخير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd, ikhwan sekalian yang insyaallah berada dalam Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita, antaranya nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita di antara 2 miliar penduduk bumi. Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita menjadi hamba-hamba yang sehat. Di antara 2 miliar penduduk bumi, Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita dengan diberi nikmat penglihatan. Di antara 2 miliar penduduk bumi, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat pendengaran kepada kita semua. Di antara 2 miliar penduduk bumi, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kedua tangan dan kedua kaki kepada kita semua. Dan di antara 2 miliar penduduk bumi, Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan, ada seorang yang pagi harinya itu beriman namun sore harinya itu kafir. Dan ada juga orang yang pagi harinya kafir namun sore harinya juga beriman. Karena itu Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita berupa doa, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baik ikhwan sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga marilah kita memanjat, marilah kita bersalawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah akan memberikan syafaat kepada kita semua pada hari kiamat nanti. Amin. Semoga kita semua termasuk hamba-hambanya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Harta dan raga beliau untuk memperjuangkan agama Islam, sehingga agama Islam ini bisa menjadi agama rahmatan lil alamin. Amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada pertemuan yang lalu kita membahas tentang Muhammad al-Fatih part kedua. Dan kita berikan pembahasan tentang orang hidayah. Tapi kali ini kita lebih banyak akan membahas tentang pertemuan di lautan. Untuk sekalian, insyaallah berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, masih yang disampaikan dalam pembahasan sama, kita masih dalam membahas tentang kota Konstantinopel. Kota Konstantinopel adalah sebuah kota yang telah didirikan oleh seorang legendaris Yunani bernama Bizas. Maka sejak itu namanya pun sesuai dengan nama kota ini, sesuai dengan namanya yaitu Bizantium, sesuai dengan namanya yaitu Bizas. Kemudian pada tahun 324 Masehi, seorang kaisar Konstantin pertama memindahkan ibu kota Romawi Timur ke kota ini. Maka sejak dari itu namanya pun diubah menjadi kota Konstantinopel dan negaranya disebut dengan Bizantium. Kota Konstantinopel sendiri juga biasa disebut dengan New Rome atau Romawi Baru. Kota Konstantinopel sebagai ibu kota imperium terbesar pada masanya, kota Konstantinopel dihuni oleh berbagai etnis dan bangsa yang didominasi oleh orang-orang Yunani. Kaisar Konstantin menginginkan kota Konstantinopel sebagai kota yang paling diinginkan di seluruh dunia, dengan memperkeras setiap jalannya dengan batu porfiri dan batu marmer di kanan kirinya.
Kemudian di setiap jalan-jalannya terdapat monumen-monumen dan tiang-tiang yang terbuat dari emas. Dan di kota ini terdapat hipodrom. Hipodrom adalah tempat yang dapat menampung ratusan ribu orang untuk melihat lomba pacuan kuda. Pernah lihat Colosseum? Ya, seperti itu. Yang lomba pacuan kuda. Hipodrom adalah sebagai simbol sebuah kota yang sangat hebat pada masa Romawi. Dari kota ini juga disimpan barang-barang berharga dari seluruh dunia seperti kuda tembaga milik Alexander the Great. Tahu Alexander the Great? Tidak. Anda tahu. Dan di kota ini juga terdapat emas dan perak. Kemudian di kota ini juga terdapat uang pakai dari negara jajahan mereka. Di kota ini kesan religius sangat mengangkat di dalam masyarakat kota Konstantinopel. Di kota Konstantinopel ini para rahib, pastor dan pendeta adalah profesi yang sangat dihormati. Perayaan Kristen dilaksanakan dengan mewah dan megah. Kemudian setiap jalan-jalannya ketika perayaan Kristen dihiasi dengan emas dan permata. Dan Kaisar Konstantin sendiri dianggap wakil Tuhan di dunia. Di kota ini juga disimpan barang-barang berharga. Dan di kota ini semua masyarakat penduduk kota Konstantinopel percaya bahwa kota yang mereka dilindungi oleh Tuhan-Tuhan mereka. Dan kota Konstantinopel pun dibangun seolah menyerupai surga katanya. Dan jumlah gereja yang konon katanya di dalam kota ini lebih banyak daripada jumlah hari dalam setahun. Dan tentu gereja yang paling mewah dan bukan di antara gereja-gereja yang lain namanya adalah Hagia Sophia. Namanya adalah Hagia Sophia. Gereja 3 tingkat ini dibangun oleh Kaisar Justinian hanya dalam waktu 7 tahun dan selesai pada tahun 537 Masehi. Dan tidak ada yang dapat menyaingi tinggi dan luas lubangnya gereja Hagia Sophia sampai pada abad ke-13 ketika seorang arsitek muslimin bernama Sinan membangun Masjid Sultan Ahmed. Di dalam gereja Hagia Sophia setiap dinding-dindingnya dilapisi dengan emas dan permata. Konon katanya ketika cahaya matahari masuk ke dalam gereja Hagia Sophia itu saling berkilauan satu sama lain. Sangat indah dalam masanya. Kemudian ratusan lukisan mosaik dan hasil seni lainnya menangkap keindahan dan menggambarkan hegemoni mereka yang sangat kuat sekali. Sebuah masterpiece pada abad pertengahan yang membuat setiap mata terbelalak dan mulut menganga menyaksikan keindahan semacam ini. Seorang pengembara Rusia ketika dia datang ke Konstantinopel lalu masuk ke dalam gereja Hagia Sophia, kemudian dia menuliskan di dalam catatannya akan tersesat. Kami tidak tahu apakah kami berada di dunia atau di surga, karena tidak ada yang kami dapatkan keindahan semacam ini dan kami kehilangan kata-kata untuk menggambarkan keindahan semacam ini. Dengan kekayaan seperti itu, maka wajar saja kota Konstantinopel adalah kota yang paling diinginkan sekaligus paling diincar oleh seluruh dunia. Wilayahnya yang sebagian besar berbatasan dengan lautan mengharuskan mereka memiliki armada pasukan laut yang sangat kuat. Dan itulah gelar yang disandang Konstantinopel sebagai ibu kotanya imperium laut pada masanya. Dengan usia setua kotanya, imperium armada pasukan laut menjadi pasukan laut terhebat dan terkuat pada masanya. Gelar pasukan lautan dan hegemoninya dibuktikan dengan melatih laut Mediterania, laut terluas di dunia sebagai tempat peperangan bagi mereka. Dan gelar pasukan laut angkatan ini yang akan dicoba oleh kaum muslimin pada abad ke-7. Lepas saja yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Angkatan laut kaum muslimin pertama awalnya tersusun dari orang-orang Arab yang kurang berpengalaman dalam peperangan laut. Angkatan laut kaum muslimin awal pun dibangun ketika kaum muslimin berhasil menguasai kota-kota pelabuhan milik Romawi seperti kota Taif, Acre, Alexandria, Fusca dan Alvaroma. Sama seperti dengan Bizantium Romawi, untuk menjaga daerah-daerah yang telah mereka
Akhirnya kaum muslimin pun juga membangun armada pasukan laut untuk menandingi dan menjaga daerah-daerah yang telah dibebaskan dari cengkraman orang-orang Romawi. Kaum muslimin sangat memahami bahwa ketika mereka tidak membangun armada pasukan laut, maka selama itu pula wilayah mereka tak akan pernah aman. Akhirnya tercatat dalam sejarah kapal yang pertama diaktifkan oleh kaum muslimin yaitu di kota Alexandria, Mesir oleh Abdullah bin Sa'ad, dan juga kota Acre, Syria oleh Muawiyah bin Abu Sufyan di sebelah sini. Dua kota ini merupakan basis armada laut kaum muslimin dalam menandingi hegemoni pasukan laut Bizantium Romawi selama 300 tahun. Berbekal keimanan dan keteguhan dalam menyebarkan agama Islam, kaum muslimin dalam waktu singkat dapat mendirikan industri manufaktur kapal atau pabrik pembuatan kapal, dibantu dengan orang-orang Syria yang telah terbiasa membuat kapal. Dari seorang pejuang padang pasir menjadi seorang pejuang laut, sebuah perubahan yang sangat tidak mudah dan tentunya hanya dilakukan oleh kesatria-kesatria yang berkeyakinan tinggi. Memang saat itu kaum muslimin belum berpengalaman dalam hal peperangan laut, namun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan amanah kepada Tuhan untuk menguasai lautan dan memberi perhatian besar terhadap pelayanan kapal-kapal di laut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 12, Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriya fil fulki bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Sesungguhnya Allah lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar dengan semestinya dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya. Quran surat Al-Jasiyah ayat 12. Lepas sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peperangan di laut oleh kaum muslimin pertama kali tercatat dalam sejarah terjadi ketika Muawiyah bin Abu Sufyan mengerahkan 200 kapalnya menuju Pulau Cyprus. Ini Pulau Cyprus yang saat ini merupakan salah satu pangkalan laut milik Bizantium. Dan akhirnya pada tahun 649 kaum muslimin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dapat menaklukkan pulau ini. Ekspedisi ini terjadi pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang memperbolehkannya, setelah sebelumnya pada masa Umar bin Khattab melarang para pengimanya untuk melakukan peperangan laut. Wallahu a'lam. Selama tahun 649 sampai 657, kurang lebih 5 tahun, pasukan armada laut kaum muslimin di bawah pimpinan Abdullah bin Sa'ad dan Muawiyah terus menunjukkan wibawa dan prestasinya di lautan. Hal itu dibuktikan dengan prestasi Abdullah bin Sa'ad yang berhasil menahan serangan Bizantium untuk merebut kota Alexandria. Kemudian 2 tahun kemudian, Muawiyah bin Abu Sufyan juga berhasil menguasai Pulau Rhodes dan Pulau Kreta. Ekspedisi-ekspedisi yang baru dilakukan terus oleh kaum muslimin yang baru saja tumbuh di perairan, yang baru saja bikin armada laut, spontan membuat Kaisar Konstan II yang menggantikan Heraklius merasa terancam. Akhirnya ia memutuskan untuk turun tangan sendiri menghadapi laju pasukan kaum muslimin. Selain hal ini ia lakukan untuk menghindari perkembangan pesat armada kaum muslimin di lautan. Hal ini ia ingin menunjukkan siapa raja laut yang sebenarnya. Dia ingin kasih paham sama kaum muslimin. Dia akhirnya mengerahkan 600 kapalnya untuk menghancurkan kaum muslimin. Dia sendiri yang memimpin. Setelah mendengar kabar bahwasanya Kaisar Konstan II mengerahkan pasukannya, maka Abdullah bin Sa'ad dan Muawiyah segera menggabungkan pasukannya untuk menghadapi Kaisar Konstan II. Singkat cerita, akhirnya kedua pasukan bertemu di Phoenicia pada malam hari, dan mereka bersepakat untuk melakukan perang pada pagi harinya. Demikianlah 600 kapal Bizantium menghabiskan malam mereka dengan meminum minuman khamar, berpesta dan membunyikan lonceng-lonceng. Sementara 200 kapal kaum muslimin, 500 kapal 200 kapal kaum muslimin menghabiskan malam mereka dengan bersujud dan berdoa kepada Zat Allah yang Maha Kuat dan Maha Menentukan. Akhirnya singkat cerita pagi pun tiba. Dengan segera Kaisar Konstan II
yang dengan sombongnya tadi sebelum berangkat dia mengatakan, mari kita mengajari orang-orang muslimin cara berperang. Itu sombong sekali. Pagi hari itu tiba Kaisar Persia II akhirnya mengarahkan 600 kapalnya untuk menghancurkan kaum muslimin. Iya, itu saja. Kaisar Persia II akhirnya mengarahkan 600 kapal, mendekatkan kapal-kapalnya untuk mendekati kapal-kapal kaum muslimin. Begitu juga Abdullah bin Sa'ad menggerakkan kapalnya yang telah diikat dengan kapal-kapal Bizantium untuk membatasi pergerakan mereka. Saat itu kapal kaum muslimin didominasi oleh kapal-kapal namanya Dromon. Dromon itu kapal kecil yang gayungannya sedang gayung, 2 orang gayung kanan kiri ini pakai layar, kemudian depannya ada kayak alat pelantap begini untuk menghancurkan kapal. Nah ini kapal-kapal yang didominasi oleh kaum muslimin. Memang saat itu kapal kaum muslimin tidaklah secanggih dan besar daripada kapal-kapal Konstantinopel, dan jumlah mereka juga sangat tidak adil, 200 lawan 500. Namun dengan keyakinan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka, maka Abdullah bin Sa'ad segera menunjukkan kemampuannya dengan menggunakan strateginya, yaitu menabrakkan kapal ini ke kapal milik Bizantium yang besar. Kemudian ketika telah menabrak, maka pasukan marinir pun naik ke atas lalu berperang di jarak dekat layaknya berperang di daratan. Dan ini menjadi keuntungan bagi kaum muslimin yang telah terbiasa berperang di daratan. Kemudian singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan pertolongan pada kaum muslimin dengan memenangkan pertempuran ini. Kaisar Konstan II terlalu meremehkan kaum muslimin. Dilakukan pertempuran terjadi selama 1 pekan dan dikatakan laut sampai berwarna merah dikarenakan banyaknya korban yang berjatuhan. Lanjut, Kaisar Konstan II terlalu meremehkan kaum muslimin sehingga mereka berperang tanpa formasi dan mempertimbangkan arah angin, sehingga akhirnya pasukan-pasukan Bizantium tidak dapat berbuat banyak, melainkan mereka mati atau lari dan mati di tangan kaum muslimin. Kaisar Konstan II sendiri secara dramatis berhasil melarikan diri. Hampir saja dia mati seandainya dia tidak menukar jubah kekaisarannya dengan prajurit biasa. Kemenangan ini kelak akan dinamakan dengan The Battle of Mass atau perang tiang kapal. Kemenangan ini menjadi simbol munculnya pesaing baru bagi angkatan laut Bizantium dalam percaturan militer di lautan. Setelah ekspedisi dan kemenangan besar tadi, pertempuran laut tadi, kaum muslimin harus bersabar untuk melakukan perluasan wilayah lagi, dikarenakan masa-masa kekacauan yang terjadi pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu hingga terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu oleh orang-orang Khawarij, dan fitnah serta konflik ini terus berlanjut sampai pada masa Ali bin Abi Thalib hingga terbunuhnya Ali bin Abi Thalib dan kedua anaknya Hasan dan Husain. Singkat cerita, akhirnya era Khulafaur Rasyidin telah habis. Jadi ada era Nabi, era Nabi itu era para Nabi, maksudnya waktu Nabi Muhammad masih hidup. Setelah Nabi Muhammad meninggal, maka masuk era namanya Khulafaur Rasyidin, dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Setelah ini meninggal, maka kaum muslimin masuk ke era baru, yaitu era kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang pertama dinasti namanya adalah dinasti Umayyah atau dinasti Umayyah, sama Khilafah Umayyah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada masa awal pemerintahannya, Muawiyah bin Abu Sufyan menghabiskan untuk mengkonsolidasi kaum muslimin, memperbaiki sistem administrasi kenegaraan, kemudian memperkuat sistem militer kaum muslimin. Kemudian Muawiyah juga tidak pernah melepaskan pandangannya akan kota Konstantinopel, kota yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW.
Maka kapal-kapal pun segera dibuat untuk melanjutkan ambisinya kembali, yaitu untuk merealisasikan janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan memanfaatkan kekacauan yang sering terjadi di kota Konstantinopel pasca terbunuhnya Kaisar Persia II. Dengan segera Muawiyah mengerahkan 600 kapalnya ke Pulau Cyzicus di sebelah sini untuk mengepung kota Konstantinopel. Maka Muawiyah pun dan kaum muslimin menyerang kota terbesar di dunia itu melalui jalur darat, menyeberang dengan Selat Dardanelles dan dari jalur laut melalui Laut Marmara. Keseluruhan ini pasukan dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah, anaknya Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan penyerangan ini dilakukan secara periodik pada musim semi dan pada musim gugur. Kemudian pada tahun berikutnya kaum muslimin mengatur dan memobilisasi pasukannya di Cyzicus untuk melakukan pengapungan kembali. Dan akhirnya setelah 7 tahun pengapungan, jawabannya kalah menang. Jawabannya kaum muslimin kalah telak sama pasukan lawan Bizantium yang dilengkapi dengan senjata baru mereka, namanya namanya Greek Fire atau api Yunani bahasa Indonesianya. Greek Fire adalah sebuah senjata penemuan oleh ahli Yunani, hasil pencampuran salpeter dicampur belerang dicampur arang menjadi liquid fire, atau orang-orang Yunani menyebutnya Greek Fire. Mekanismenya begini, kapal Romawi itu dilengkapi kayak naga ini depannya, dan dia menyemprotkan kayak air. Dan nanti kena kapal Romawi ini. Nah kalau kena nanti itu kapal Bizantium itu ngasih panah ke apinya. Itu kalau kena langsung terbakar semua. Nah, kaum muslimin kalah dengan pasukan Bizantium, dan kemudian Muawiyah terpaksa harus menerima kekalahan dan menarik diri dari pertempuran. Muawiyah memahami bahwa mereka telah menunjukkan semangat mereka. Muawiyah juga telah memahami bahwa dia dan pasukannya telah berbuat banyak. Akhirnya kaum muslimin pun harus menerima kekalahan, dan Muawiyah harus menandatangani gencatan selama 30 tahun. Selama itu kaum muslimin tidak pernah meninggalkan pandangan mereka akan kota Konstantinopel. Menjadi penakluk kota Konstantinopel adalah sebuah kebanggaan. Menjadi pembebas kota Konstantinopel adalah sebuah impian. Menjadi ahlu bisyarah Rasulullah SAW adalah sebuah impian pada kesatria-kesatria zaman dahulu. Akhirnya singkat cerita, dinasti Umayyah dijabat oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Maka Sulaiman bin Abdul Malik pun ingin melanjutkan ambisinya para pendahulunya, yaitu membangun kota Konstantinopel untuk kedua kalinya. Maka Sulaiman bin Abdul Malik mengirimkan saudaranya namanya Maslamah bin Abdul Malik. Maka dengan segera Maslamah bin Abdul Malik menyiapkan pasukannya untuk mengepung kota Konstantinopel untuk kedua kalinya. Singkat cerita, tanpa peringatan Kaisar Leo III Leo III yang baru menjabat menjadi kaisar selama 5 bulan dibuat terkejut ketika melihat 80.000 pasukan bertaksir di hadapan benteng tembok Konstantinopel, dan juga terlihat 1.800 kapal dilengkapi dengan 180.000 pasukan di dalamnya mengepung kota Konstantinopel melalui jalur laut. Maka hal itu membuat Kaisar Leo III dan seluruh penduduk Konstantinopel panik dan langsung berdoa di gereja-gereja mereka. Kemudian Maslamah menunjukkan kemampuannya dengan membuat strateginya.
Maslamah dengan segera memutus jalur logistik dan memisahkannya dari setiap titik yang dapat memberikan bantuan kepada kota Konstantinopel. Maslamah juga menguasai persediaan pangan mereka dan memaksa Konstantinopel supaya menyerah karena kehabisan pangan. Maslamah juga menyuruh para pasukannya untuk membangun parit, perlindungan, rumah-rumah kayu dan menanam tanaman pangan panjang untuk pengepungan jangka panjang. Singkat cerita, Konstantinopel pun kelaparan dan Kaisar Leo III itu kaisar yang licik dan penuh siasat. Kaisar Leo III berhasil memperdaya Maslamah, padahal sebentar lagi berhasil dikuasai. Kaisar Leo III berhasil memperdaya Maslamah dengan menjanjikan penyerangan kota Konstantinopel kepada Maslamah dengan syarat makanan, persediaan pangan kaum muslimin harus dihancurkan dan dihantarkan ke dalam kota. Maka Kaisar Leo III akan menyerahkan kota Konstantinopel. Setelah persediaan pangan telah dihancurkan dan dihantarkan ke dalam kota Konstantinopel, Kaisar Leo III lalu mengkhianati janjinya dan menutup rapat pintu gerbang. Nah, ini sialan kami. Kemudian tak lama kemudian datang kabar bahwasanya Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik yang ada di sini meninggal tanpa sempat mengirimkan logistik tambahan kepada kaum muslimin. Kemudian selama 100 hari salju turun menutupi bumi dan hal ini menyengsarakan kaum muslimin yang belum terbiasa dengan cuaca ekstrim tersebut. Akhirnya wabah penyakit pun melanda kaum muslimin. Banyak kaum muslimin yang meninggal. Dan ketika mayat-mayat semakin banyak, wabah penyakit pun semakin ganas. Kemudian pada musim semi tahun berikutnya datang bantuan dari Mesir, namun hal ini tidak membantu banyak keadaan karena kapal-kapal Mesir ini kebanyakan beragama Kristen yang akhirnya lalu berkhianat masuk ke kota Konstantinopel. Setelah masuk ke kota Konstantinopel, para kru kapal-kapal ini lalu memberitahu Kaisar Leo III tentang hancurnya kaum muslimin akibat musim dingin. Setelah diberitahu, maka Kaisar Leo III tanpa membuang waktu mengerahkan pasukannya beserta senjata andalannya yaitu Greek Fire untuk menghancurkan kaum muslimin. Maslamah bin Abdul Malik walaupun keadaan menjadi genting, ia tetap bersikeras dalam pengepungannya. Namun moral dan mental kaum muslimin telah dihancurkan oleh kelaparan, cuaca ekstrim, dan ancaman dari musuh dan persediaan pangan mereka juga menipis. Dikatakan bahwa mereka menyembelih unta-unta, akar dan daun pepohonan. Singkat cerita, akhirnya kaum muslimin kalah telak lagi untuk kedua kalinya. Dan singkat cerita pada tahun 718 Umar bin Abdul Aziz pun menjabat sebagai khalifah menggantikan Sulaiman bin Abdul Malik yang meninggal tadi. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz pun memerintahkan pasukan kaum muslimin untuk mundur dari Konstantinopel. Akhirnya penduduk Konstantinopel merasa lega dan bernapas lega. Itulah terakhir kali mereka melihat bendera syahadat untuk setidaknya 350 tahun berikutnya. Selama itu, upaya kaum muslimin pun harus terhenti sesaat pasca kekalahan ini. Kegagalan dua ekspedisi besar Maslamah dan Muawiyah yang tadi bukanlah kegagalan sia-sia. Mereka telah menunjukkan semangat jihad mereka dalam mewujudkan janji Rasulullah SAW. Ada sebuah pertanyaan muncul, kenapa kalau jalan ini orang Eropa tidak membantu sini? Karena Romawi zaman dulu itu terbagi dua, Romawi Timur sama Romawi Barat. Romawi Timur ya ini, Romawi Barat itu ibu kotanya di Roma, Prancis, Inggris itu semuanya Romawi Barat. Romawi Timur itu menganut Kristen Ortodoks. Romawi Barat itu menganut Kristen Latin atau Roma. Dan mereka itu jauh dari kata mesra, bahkan sampai terjadi konflik dan mengarah kepada konflik fisik. Puncaknya pada tahun 1201 pasukan salib yang niatnya mau ke Mesir, dia melalui jalur Mesir, niatnya mau ke Palestina, dia lewat jalur Mesir di sini,
Ketika di sini dia melihat keindahan kota Konstantinopel, membuat pasukannya menganga melihat keindahan kota Konstantinopel, maka dia mengurungkan niatnya terjadi di sini. Maka dia menyerang kota Konstantinopel melalui tembok laut Marmara. Ini adalah sebuah tragedi yang menjadi aib bagi kaum Kristen, perang melawan saudaranya sendiri. Hingga cerita tragedi ini pun ditulis oleh seorang kesatria Prancis namanya Geoffrey de Verdoing. Dia mengatakan kuda-kuda dimasukkan dalam gereja dan keledai-keledai. Mereka mengotori gereja dengan kotoran-kotoran kuda dan kotoran-kotoran keledai. Kemudian dalam di mana-mana Konstantinopel benar-benar hancur. 57 tahun kemudian muncul seorang pemuda namanya Romanus Diogenes, menguasai kembali kota Konstantinopel untuk kedua kalinya dan membangun kota Konstantinopel untuk kedua kalinya dan mengusir pasukan-pasukan salib. Dan mereka pun memperbaiki tembok-tembok mereka untuk mewaspadai datangnya ancaman lagi dari saudara mereka dan juga dari kaum muslimin. Abad ke-13 juga merupakan abad kekacauan bagi kaum muslimin, yaitu muncul seorang bergelar Temujin atau Genghis Khan. Tahu Genghis Khan? Penguasa Mongol. Sebenarnya dia baik, cuma kaum muslimin juga seorang yang tidak bertanggung jawab nyari masalah sama Genghis Khan. Jadi ceritanya begini, Genghis Khan itu penguasa Mongol. Mongol itu Cina. Kalau Cina muslimin bilangnya pasukan Tata. Genghis Khan itu orangnya sangat kejam. Konon katanya waktu lahir itu waktu bayi dia genggam darah membeku sebagai tanda dia akan terjadi pertumpahan darah di tangannya. Dan benar saja waktu dewasa dia menjadi pemimpin Mongol. Dia pernah membunuh 100.000 jiwa dalam satu hari dengan tangannya sendiri. Bahkan kalau dia membunuh itu pasukannya juga dibunuh sendiri, pasukannya sendiri dibunuh. Dan ketika dia berperang, ketika memasuki wilayah itu terus dihancurkan semua wilayahnya, dibunuh semua penduduknya dan dibakar semua rumah-rumah, semua bangunan dibakar semua. Pokoknya rata kalau dia masuk sebuah wilayah. Sebenarnya Genghis Khan itu baik. Ada wilayahnya Islam itu berbatasan dengan Kaisar Mongol. Di sini dipimpin namanya Al-Khwarizmi Shah. Ini pemimpin tidak bertanggung jawab. Ini pemimpin bodoh. Suatu ketika seorang pedagang Cina ini berdagang niatnya ke kaum muslimin. Malam Sultan Al-Khwarizmi Shah ini malam nyuruh merampok tadi barang dagangnya orang Cina, malah dibunuh juga. Maka hal ini membuat marah Kaisar Genghis Khan. Kemudian dia mengirimkan utusan untuk memberi alasan kenapa pedagangnya dibunuh dan dirampok. Maka utusannya pun malah juga dibunuh. Dan kalau zaman dulu membunuh utusan itu hal terlarang, sama dengan mengumumkan perang. Sama ketika Rasulullah SAW mengirimkan utusan kepada Raja Kaisar Romawi malah dibunuh dan puncaknya terjadi perang Mu'tah. Sama ketika Abu Bakar mengirimkan utusan kepada Musailamah Al-Kadzdzab, utusannya juga dibunuh, maka akhirnya perang terjadi. Ini ketika utusannya dibunuh maka membuat Genghis Khan marah. Dia mengerahkan pasukannya untuk menguasai seluruh wilayah kaum muslimin. Puncaknya dia berhasil menguasai kota Baghdad. Kota Baghdad itu ibu kotanya Khilafah Abbasiyah. Jadi ini untuk hancur, muncul kerajaan Islam baru namanya Abbasiyah. Nah, ketika Abbasiyah puncaknya hancur karena tadi tentara Mongol invasi dari barat ke timur. Dikarenakan ulah mereka sendiri. Akhirnya singkat cerita, perpustakaan Baghdad pun dibakar oleh tentara Mongol. Dan bahkan katanya ketika seandainya perpustakaan ini tidak dibakar, sekarang canggih. Konon katanya karena di sini di dalamnya banyak ilmu-ilmu yang tidak ditahu banyak orang.
tapi malah dibakar sama orang-orang Mongol. Karena pada masa khilafah Abbasiyah itu kaum muslimin sangat dalam keadaan gemilang, maksudnya jaya, dikarenakan banyaknya muncul para ahli-ahli. Kemudian Imam 4 Al-Bukhari, Imam Muslim itu semua lahir juga pada masa Abbasiyah. Kemudian ulama Syafi'i juga hidup pada masa Abbasiyah. Kemudian Ibnu Sina, Ar-Razi, para penemu-penemu, khususnya penemu kamera juga, Al-Haythami juga hidup pada masa Abbasiyah. Nah, hal ini ketika kaum muslimin berada dalam jaya-jayanya membuat mereka malas berjuang. Maka ketika kaum Mongol itu masuk dan menginvasi kaum muslimin, dikatakan ketika Mongol itu bawa pedang untuk membunuh kaum muslimin, kaum muslimin bersembunyi di gentong. Ketika gentongnya dibalik, itu kaum muslimin tidak lari, dia malah lebih milih pasrah karena ketinggalan makanan. Maksudnya itu dia malas berjihad. Artinya dikarenakan kegemilangan pada masa khilafah Abbasiyah. Nah, ketika akhirnya abad ke-13 yang penuh kekacauan, muncul harapan baru ketika seorang bernama Utsman bin At-Tughul lahir. Utsman, pendiri, kalau ini kerajaan dinasti Umayyah hancur, muncul dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah hancur, akhirnya muncul kerajaan baru namanya Turki Utsmani. Pendirinya namanya Utsman bin At-Tughul. Singkat cerita, Utsman bin At-Tughul meninggal, diganti Orhan. Orhan meninggal, diganti namanya Murad I. Pada Murad I, setelah diangkat menjadi 1 tahun menjadi sultan, dia kemudian menguasai kota Adrianople. Ini di sini, kota terpenting kedua setelah Konstantinopel, dan menjadikannya ibu kota bagi kaum muslimin dan mengganti namanya menjadi Edirne. Kemudian pada masa Murad I, dia juga membentuk pasukan yang dibuat dari para anak-anak Kristen yang diislamkan. Kemudian para anak Kristen yang diislamkan ini kemudian diberi pendidikan Islam, dan kemudian nama pasukan itu pun dinamai Yenisei. Pasukan terkuat pada masanya ditakuti oleh bangsa Barat. Singkat cerita, sebetulnya pada masa Sultan Murad I ini sistem militernya membuat sebenarnya sangat baik dan mampu menguasai kota Konstantinopel. Apalagi Konstantinopel waktu itu lemah, dan juga banyak mereka yang depresi karena serangan saudaranya sendiri. Akhirnya dinasti Barat Sultan Murad I pun mendukung kota Konstantinopel lagi dan memaksa Kaisar John V untuk menyerah dan memberikan jizyah kepada kaum muslimin dan menyerahkan Manuel sebagai anaknya. Setelah ingin membayar jizyah, Sultan Murad I pun menghentikan sementara perlawanannya kepada Bizantium. Kemudian dia bergerak ke arah utara karena konon ada pasukan gabungan Serbia, Bulgaria, Albania, Makedonia itu gabung semua ingin menghancurkan kaum muslimin. Maka dengan segera Sultan Murad I pun menghadapi pasukan gabungan ini, dan kaum muslimin menang telak atas pasukan gabungan tersebut. Hal ini menjadi simbol dan turunnya mental orang-orang Eropa karena takut melawan kaum muslimin karena kemenangan ini. Kemenangan ini dibayar mahal dengan syahidnya Sultan Murad I di tangan seorang pasukan Serbia yang berpura-pura masuk Islam. Saat Sultan Murad I meninggal, maka diganti oleh namanya Bayazid I. Kemudian Bayazid I pun mengepung kota Konstantinopel untuk keempat kalinya. Namun sampai saat itu kota ini memang benar-benar kuat. Sekali lagi kota Konstantinopel diselamatkan oleh keberuntungan. Diselamatkan oleh keberuntungan. Bayazid I gagal lagi ngepung. Kemudian lagi ada lagi namanya Mehmet. Mehmet satu lagi, jalan ini gagal lagi. Dan muncul kakeknya Manatpati, muncul bapaknya Manatpati, Murad II, nyerang ini lagi, gagal lagi.
Sampai saat itu kota Sarajevo belum pernah ditaklukkan. Kemudian akhirnya tanggal 29 Maret 1430 lahir seorang anak yang telah ditakdirkan menjadi penakluk kota Konstantinopel. Konon katanya ketika lahir bapaknya menenangkan dirinya dengan membaca surat Taufat, dengan membaca Al-Quran, dan ketika lahir itu pas bapaknya baca surat Al-Fat, Inna fatahna laka fathan mubina, surat yang menjadikan kemenangan. Anak ini pun lahir dan kelak bernama Muhammad Al-Fatih. Dan kita baru mulai, tadi belum. Ini baru namun sampai dan masa kita pun berakhir di sini. Dan mungkin ini juga adalah muhadarah yang terakhir bagi saya berdiri di sini. Karena ya tahun depannya sudah sampai. Inilah pembahasan terakhir kita selama di sini sampai di Muhammad Al-Fatih lahir. Demikian, semoga dipahami kurang lebihnya maafkan. Dan